Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak kelas 9 angkatan V Delta 22. No, Sara Diviso. Ya, anak Bapak hari ini akan coba membahas latihan US kedua. Silakan anak-anak untuk memahaminya ya. Ya, nomor 1, hasil dari negatif 25 dikali dalam kurung 8 ditambah dalam kurung negatif 9 dibagi 2 dikurangi 7 adalah. Nah, anak-anak kalau ada soal seperti ini, anak-anak hitung dulu yang dalam kurung. Nah, yang ini 8 ditambah negatif 9 sama 2 dikurangi 7, berarti negatif 25 dikali dalam kurung 8 ditambah negatif 9 berarti negatif 1 dibagi dengan 2 dikurangi 7 berarti negatif 5. Nah, setelah itu anak-anak hitung dulu yang kalinya. Negatif 25 dikali negatif 1 berarti 25. Ya, 25 dibagi negatif 5 berarti jawabannya adalah negatif 5. Ya, jadi jawabannya adalah A. Itu ya. Gampang ya kalau soal nomor 1 ini. Ya, lanjutin nomor 2. Hasil dari akar 24 dikali akar 27 dikali akar 32 adalah, nah, kalau ada soal seperti ini, lebih gampang anak-anak yang akar kayak gini itu disederhanakan dulu. Akar 24 itu bisa dirubah menjadi 4 dikali 6. Ya, akar 4 dikali 6. Akar 4 berarti kan 2. Ya, 2 akar 6 gitu kan. Dikali dengan 27 itu artinya ini tuh kalau dipecah menjadi 9 dikali 3. Yang bisa diakari berarti 9 akar 9 berarti 3. 3 akar 3. Nah, kalau 32 berarti akar 32 itu berarti 16 dikali 2 berarti ya. 16 kali 2 akar 16 4 berarti 4 akar 2. 4 akar 2. Nah, setelah ini anak-anak tinggal dihitung. Yang di luar akar dikali dengan luar akar, yang dalam akar dikali dengan yang dalam akar. 2 dikali 3, 6. 6 kali 4, 24. 24 akar 6 dikali 3, 18. 18 kali 2, 36. Nah, ternyata 36 ini bisa diakarin. Berarti 24 dikali dengan akar 36 adalah 6. Nah, berarti 24 dikali 6-nya sama dengan 144. Nah, jawabannya adalah D. Gitu. Ya, selanjutnya nomor 3. Nah, ya, dalam suatu tes, jawaban yang benar diberi nilai 4, yang salah diberi nilai negatif 2. Dan untuk soal tidak dijawab diberi nilai 0. Nah, jika dari 25 soal, Andi menjawab dengan benar 18 soal dan 5 soal salah, serta sisanya tidak dijawab, maka nilai diperoleh Andi adalah berapa? Nah, total soalnya adalah 25. Dari 25 ini, yang menjawab benar itu ada 18. Berarti yang benar itu ada 18 ya. Nah, 18 ini berarti dikalikan berapa? Dikalikan 4 ya, dikalikan 4 ya. 18 dikalikan 4 sama dengan 72 gitu. Ya, itu. Terus yang kedua ada yang jawabannya salah. Nah, yang salahnya berapa jumlah salahnya? Yang salahnya ada 5 gitu kan. Nah, yang salah itu diberi nilai negatif 2. Berarti 5 dikali negatif 2. Negatif 2 berarti sama dengan negatif 10 gitu kan. Negatif 10 gitu. Nah, terus yang tidak dijawabnya, nah di sini kan tidak dijawab berarti sisanya ya, sisanya. Tidak dijawabnya itu ada berapa? Di sini kan 18 tambah 5 kan 23. Di sini ya, total soalnya ada 25, berarti ada 2 soal yang tidak dijawab. Nah, yang tidak dijawab ini diberi nilainya 0, berarti dikalikan 0 sama dengan 0. Nah, yang ditanyakan maka nilai diperoleh Andi adalah berapa? Tinggal jumlahin. Gitu kan? 72 ditambah negatif 10 berarti jawabannya adalah 62. Berarti nilai yang diperoleh Andi itu adalah 62. Jawabannya adalah A gitu ya. Ya, lanjutin nomor 4.
Seorang pemborong dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 40 hari dengan 15 pekerja. Jika pekerjaan ingin diselesaikan dalam waktu 30 hari, maka banyak tambahan pekerja yang diperoleh adalah, nah, yang ditanyakan di sini adalah banyak tambahan pekerja gitu kan. Banyak tambahan pekerja. Kalau ada soal kayak gini, anak-anak, kalau Bapak suka bikin tabel gitu kan, berarti di sini misalkan ada waktu. Ini kan materi kelas 7 ya, materi perbandingan. Terus ada waktu, terus di sini ada pekerja ya, berarti di sini ada pekerja. Ada pekerja. Nah, di sini yang pertama dalam waktu 40 hari. Nah, 40 hari. Nah, 40 hari itu selesai oleh 15 pekerja. Nah, jika pekerjaan ini diselesaikan dalam waktu 30 hari, nah kalau 30 hari berapa total pekerjanya gitu kan? Nah, berarti berapa total pekerjanya? Nah, di sini soal itu pertanyaannya adalah banyak tambahan pekerja. Banyak tambahan pekerja. Berarti kalau banyak tambahan pekerjanya itu kita nggak usah nyari total pekerjanya, langsung aja. Ini kalau ada soal kayak gini berarti kita cari logikanya ya. Kalau 40 hari 15 pekerja itu selesai 40 hari. Kalau 30 hari berarti kan pekerjaannya jumlah pekerjanya harus bertambah. Di sini ingat kalau materi perbandingan tuh kalau di sininya turun 40 ke 30 kan turun. Jumlah pekerja kan dari 15 ke lebih dari 15 berarti naik gitu kan. Naik. Nah, kalau di sini kebalikan nih, ada naik ada turun berarti ini perbandingannya berbalik nilai. Kalau yang sebelah kanan naik, sebelah kiri naik. Kalau sebelah kanan turun atau sebelah kirinya juga turun, itu senilai. Nah, kalau soal ini berarti berbalik nilai. Maka cara penyelesaiannya kayak gini, 40 per 30. Nah, kita dicarinya adalah tambahan pekerja, berarti 15 tambah pekerja itu misalkan A gitu kan. Nah, ini pekerjanya gitu kan. Per 15. Nah, jadi dibalik ininya. Jadi kalau senilai itu harusnya 40 per 30 di atas yang sebelah kanannya 15 per yang dicari gitu kan. Kalau ini mah yang dicari per 15. Nah, setelah itu tinggal di coret nih nolnya coret tuh. 4 per 3 ini sama dengan 15 tambah A per 15. Nah, setelah itu ini bisa dicoret nih 3 sama 15-nya nih. Nah, di sini tinggal sisa 5. Nah, udah perkalian silang ini 1. Berarti 1 kali 15 tambah A berarti 15 tambah A sama dengan 5 dikali 4 20 gitu kan. Berapa A-nya gitu kan? A-nya itu berarti A itu kan berapa tambahannya gitu. Berarti tambahannya adalah 15-nya pindahin ke kanan jadi 20 dikurangi 15. Berarti nilai A itu atau tambahan orangnya itu adalah sebanyak 5 orang gitu kan. 5 orang. Hati-hati ya anak-anak. Anak-anak kalau ada soal ini harus teliti. Dari pertanyaannya itu. Ada pertanyaannya banyaknya tambahan, ada juga berapa total pekerjaannya. Nah, kalau di sini kan banyak tambahan. Banyak tambahan berarti 5 orang. Jawabannya A. Kalau total orangnya kalau 30 hari berapa total pekerjanya? Ada 20 tuh. Di sini ada optionnya 20. Nah, hati-hati ya. Jadi harus teliti dari pertanyaannya itu ya. Gitu. Lanjutin nomor 5. Nah, nomor 5 bentuk sederhana dari 4 per 2 tambah akar 3. Nah, kalau ada soal kayak gini ini materi kelas 9. Kelas 9 tentang akar dan pangkat. Nah, ada soal ini berarti anak-anak harus bisa yang namanya sekawan, perkalian sekawan. Nah, gimana cara melakukan perkalian sekawan untuk soalnya kayak gini? Berarti dikali dengan angka penyebut. Nah, penyebut tetapi angkanya sama tetapi tandanya yang berbeda. Nah, kalau di sini kan 2 tambah akar 3
itu persekawannya adalah 2 dikurang akar 3 gitu kan. Per 2 dikurang akar 3. Nah, setelah itu baru kalikan gitu kan. Atas kali atas, bawah kali bawah. 4 dikali 2 8. 4 dikali negatif akar 3 berarti negatif 4 akar 3. Nah, kalau soalnya kayak gini gitu kan ya. Jadi angkanya sama tapi beda tanda. Langsung aja hitungnya 2 kali 2 4. Positif kali negatif negatif. Akar 3 kali akar 3 ingat ya waktu materi kelas 8 ya, akar 3 kali akar 3 tinggal hilang akarnya. Jadi jawabannya 3. Nah, berarti jawabannya di sini adalah 8 dikurangi 4 akar 3. Nah, pernya per 1 karena 4 kurangi 3 kan 1. Ya udah, berarti ini jawabannya adalah ini. 8 dikurangi 4 akar 3. Jawabannya adalah A. Begitu anak-anak ya, gitu. Ya, nomor 6. Gambar di bawah menunjukkan pola yang disusun dari batang lidi. Nah, banyak lidi pada pola ke-10. Nah, kalau ada soal kayak gini, kita hitung batang lidinya tiap polanya. Nah, pola pertama itu ada 3 kan. Nah, terus pola kedua ada 1, 2, 3, 4, 5. Pola ketiga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan pola keempat itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, dan seterusnya. Ditanyakan adalah banyak lidi pada pola ke-10. Nah, berarti ini kan materi barisan aritmatika gitu kan. Aritmatika berarti aritmatika ini kita harus tahu A-nya ya. A-nya itu adalah suku pertama atau pola pertama. Suku pertama berarti 3. B yang kedua adalah B. B itu beda. Beda itu didapat dari suku pertama, kedua dikurangi suku pertama. Jadi suku kedua dikurangi suku pertama itu sama dengan suku ketiga dikurangi suku kedua, dan seterusnya itu harus sama. Berarti di sini bedanya adalah 5 kurangi 3 2, 7 kurangi 5 2, 9 kurangi 7 2. Berarti bedanya adalah 2. Nah, karena kita mencari pola ke-10 berarti mencari suku ya, suku. Nah, rumus suku ke n itu rumusnya adalah UN sama dengan ANIB. Nah, waktu kelas 8 sudah kita belajar, yaitu materinya adalah mencari suku ke N itu adalah rumusnya ANIB, yaitu A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali B gitu kan. Ya, ditanyanya adalah pola ke-10 atau suku ke-10, berarti U 10, N jadi diganti dengan 10 sama dengan A-nya 3 ditambah dengan N-nya kan di sini diganti dengan 10, berarti N-nya 10 dikurangi dengan 1 dikali B. Bedanya berapa? 2 ya. Bedanya 2. Nah, udah berarti U10-nya berapa? 3 ditambah 10 dikurangi 1 9. 9 dikali 2 berarti U10-nya itu sama dengan 3 ditambah 9 dikali 2 18 gitu kan. 18 berarti U10-nya itu sama dengan 3 ditambah 18 21. Nah, jadi banyak lidi pada pola ke-10 itu ada 21. Jawabannya adalah B. Gitu. Tuh soal nomor 6. Lanjutin soal nomor 7. Bu Rita menjual sepeda anak dengan harga 2.500.000. Dari penjualan sepeda itu, Bu Rita itu memperoleh keuntungan sebesar 25%. Harga pembelian sepeda tersebut adalah, nah, kalau ada soal nomor 7 ini, anak-anak bisa menggunakan konsep seperti ini. Misalkan rumus harga, ini kan kasusnya keuntungan ya. Jadi kalau kita mau mencari harga jual dengan kondisinya untung, berarti kan harga beli ditambah dengan
untung gitu kan, untung ya itu. Nah, berarti harga jualnya itu sama dengan harga beli gitu kan, ditambah dengan untung. Itu rumusnya adalah persentase untung, berarti persentase P persen ya, P persen dikali dengan harga beli ya. Nah, ingat materi di kelas 7. Jadi rumus untung itu adalah berapa persen untungnya dikalikan harga beli gitu ya. Nah, kita ganti ke angka, berarti harga jualnya kan sudah ada nih. Harga jualnya sudah ada, yaitu sebesar 2.500.000 harga jualnya itu. Nah, 2.500.000 2 juta, tunggu salah ya nulisnya. 2.500.000 itu sama dengan harga beli ini yang dicari. Misalkan ini harga beli ditambah dengan berapa persen keuntungannya, 25%, berarti 25%, persen itu berarti per 100 dikali harga beli titik harga beli gitu kan. Nah, berarti dari sini yang ini bisa dihitung nih. Ingat materi operasi aljabar, harga beli ditambah 25 per 100 itu bisa diperkecil jadi 1/4 ya. 1/4 HB ditambah 1/4 HB. Nah, sejenis kan HB-nya. Berarti yang dihitung angkanya HB itu nilainya 1 ditambah 1/4. Berarti 2.500.000 nih, 2.500.000 sama dengan, nah, dalam kurung 1 ditambah 1/4 HB gitu kan, harga beli. Nah, berarti 1 ditambah 1/4 harga beli itu berarti 2.500.000 sama dengan 1 tambah 1/4 itu berarti ini kan 4/4, berarti 5/4 harga beli. 5/4 harga beli gitu kan, 5/4 harga beli. Nah, berapa harga belinya? Berarti harga belinya itu tinggal 5/4-nya pindah ruas ke sini gitu kan, pindah ruas ke sebelah kiri bisa, berarti 2.500.000 pindah ruas. Ini kan asalnya operasi kali ya, 5/4 kali. Nah, pindah ruas jadi dibagi rubah jadi kali, berarti dikali 5/4-nya dibalik jadi 4/5 gitu kan. Nah, setelah ini tinggal kita hitung, 25 dibagi 5 berarti 5. Berarti jawabannya di sini ada 500.000 dikali 4. Berarti harga belinya itu berapa? Berarti dari sini harga belinya itu sama dengan 500.000 dikali 4. Berarti harga belinya adalah 2 juta gitu. Harga belinya itu berarti 2 juta. Nah, jadi harga belinya 2 juta ya. Itu kalau harga kalau kita soalnya itu mencari harga beli gitu kan. Jadi jawabannya adalah 2 juta. Nah, itu. Nah, tetapi di sini anak-anak ada cara yang lain ya. Kalau ada soal kayak gini, anak-anak kita cari dulu kan di sini untung ya. Kondisinya itu adalah untung. Kalau untung berarti kan kita cari harga jual, persentase harga jual yang kondisinya untung. Berarti kan kalau kita belinya berarti anggap 100%, berarti harga belinya itu adalah 100%. Nah, kalau kondisi untung berarti ditambah besar untungnya berapa? 25% gitu kan. Ya.
Berarti persentase harga jualnya itu totalnya itu adalah 125%. 125% gitu ya, 125%. Nah, berarti dari 125% ini kita bisa mencari harga beli. Jadi harga belinya itu, nah harga belinya itu berarti sama dengan, nah ini yang persentase harga jual ini dibalik gitu ya. Jadi ketentuannya dibalik, berarti 100 per 125 dikali dengan harga jual. Harga jualnya adalah 2.500.000. Itu. Nah, 125 dibagi 250 berarti jawabannya adalah 2 ya. 2 gitu, berarti 2. Berarti ada 20.000. 20.000 dikali 100 berarti harga belinya, harga belinya adalah Rp 2 juta tuh. Nah, itu. Nah, ini cara kedua. Nah, jadi artinya kalau anak-anak untung berarti 100% ditambah besar untung. Tapi kalau rugi berarti bukan ditambah, dikurang ya. 100% dikurangi ruginya berapa gitu kan. Nah, begitu. Itu soal nomor 7 gitu kan. Lanjutin nomor 8. Perbandingan uang tabungan Camelia, Fahri dan Nadia adalah 7:3:2. Selisih uang tabungan Nadia dan Camelia adalah 500.000. Jumlah uang tabungan ketiganya adalah berapa? Nah, kalau ada soal kayak gini, misalkan Bapak tulis dulu nih. Camelia tuh Bapak tulis singkat C ya. Bapak ambil huruf awalnya. C banding E Fahri ya, banding N Nadia. Nah, itu sama dengan 7. Nah, banding 3 banding 2. Nah, anak-anak kalau udah soal kayak gini, kalau materi perbandingan kayak gini, Bapak suka tambahin huruf di angkanya ini. Huruf yang sama, misalkan Bapak ambil huruf Y misalkan boleh. Jadi 7Y banding 3Y banding 2Y. Nah, gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua nih, selisih uang tabungan Nadia dan Camelia. Berarti C dan N. Yang besar itu adalah C ya, yang Camelia berarti Camelia dikurangi Nadia gitu kan. Ya. Dikurangi Nadia itu hasilnya itu 500.000 ya, 500.000. Nah, Camelia itu berapa? 7Y gitu kan, 7Y dikurangi dengan Nadia itu berapa? 2Y gitu kan, 2Y. Nah, ini kan, nih sama dengan 500.000 gitu. Nah, 7Y tak dikurangi 2Y berarti 5Y gitu kan. 5Y sama dengan 500.000 gitu kan. Berapa nilai Y-nya? Berarti Y-nya itu sama dengan 500.000 dibagi 5. Berarti Y-nya itu adalah 100.000 gitu kan. Nah, itu nilai Y-nya. Yang ditanyakan di sini jumlah uang tabungan ketiganya. Nah, ya, jumlah uang tabungan ketiganya. Nah, di sini kan karena kita udah ketemu nih nilai Y-nya adalah 100.000, tinggal masukkan Y-nya yang 7Y, 3Y, 2Y, ganti Y-nya dengan angka 100.000. Berarti kalau Camelia itu kan 7Y, berarti 7 dikali Y-nya adalah 100.000 gitu kan. Nah, 7 kali 100.000 berarti 700.000. Itu Camelia. Nah, terus ada Fahri. Fahri itu 3Y berarti 3 dikali Y-nya 100.000 gitu kan. 100.000 berarti 300.000. Nah, terus Nadia
Nah, Nadia itu 2Y, berarti 2 dikali Y-nya 100.000. Nah, jawabannya adalah 200.000 gitu kan. Nah, 200.000. Nah, ditanyakan jumlah keseluruhannya, tinggal jumlahin. Oh, maaf, ini bukan 250 ya. 200.000 ya, 200.000. Nah, setelah itu dijumlahkan 700 ditambah 300 ditambah 200 berapa? Maka jawabannya adalah 1.200.000. Nah, jadi total uang ketiganya itu adalah Rp 1.200.000. Tuh. Tuh. Jadi kalau soal perbandingan anak-anak bisa tambahin huruf ya di angkanya.